Halo, kita ketemu lagi nih buat ngebahas tuntas materi menarik yang Anda kasih. Kutipan dari buku Genome, The Autobiography of a Species in 23 Chapters. Nah, fokus kita hari ini, kita mau kupas beberapa ide paling keren dari sumber ini ya. Soal apa sih genom itu sebenarnya, terus gimana dia ngebentuk kita, dan apa yang bisa kita pelajarin soal sejarah panjang kehidupan dari situ. Coba deh, Andi bayangin genom itu kayak buku tebel banget. Bukan sembarang buku loh, tapi ini autobiografi spesies kita. Ditulis pakai, tinta tak kasat mata gitu, selama 4 miliar tahun. 4 miliar tahun ya? Lama sekali. Iya kan? Di dalamnya ada 23 bab gede, nah itu kita sebutnya kromosom. Terus, tiap bab isinya ribuan cerita. Itu gen. Gen, betul. Nah, ceritanya ini dirangkai dari paragraf-paragraf penting, ekson namanya. Tapi, banyak juga diselingi iklan gitu, intron. Iklan ya. Iya, intro. Nah, tiap paragraf itu isinya kata-kata unik, kodon. Dan kata-kata ini cuma pakai 4 huruf dasar, A, C, G, sama T. A, C, G, T, fondasi dasarnya ya. Betul. Skalanya ini, wah beneran bikin pusing. Isinya ini kira-kira semiliar kata loh. Semiliar. Kalau Anda coba bacain non-stop 8 jam sehari gitu ya, mungkin baru kelar 100 tahun lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Ajaibnya, semua informasi segede itu bisa muat di inti sel yang super kecil. Perlu mikroskop buat lihatnya. Oke deh, yuk kita mulai bongkar isinya. Iya, silakan. Yang menarik banget dari buku ini kan, seperti yang Anda bilang tadi, gimana dia bisa nyalin dirinya sendiri. Prosesnya itu, replikasi namanya. Replikasi ya. Dan juga gimana isinya dibaca atau diterjemahin, itu translasi. Kuncinya semua ada di pasangan huruf atau bahasa itu. A pasti sama T, G pasti sama C. Selalu begitu ya aturannya. Di kehidupan lah bisa dibilang. Nah, sumber Anda ini ngajak kita mundur jauh ke belakang nih. Bahkan sebelum ada DNA. Ada ide menarik dari Erasmus Darwin ya, soal filamen hidup. Kakeknya Charles Darwin itu. Iya. Tapi sumber ini lebih fokus ke molekul lain nih, yang katanya duluan ada sebelum DNA dan protein. RNA ya? Tepat sekali. Ada banyak petunjuk kuat nih yang ngarah ke hipotesis dunia RNA. Jadi, RNA itu pemain utama di awal kehidupan. Oh gitu. Petunjuknya apa aja tuh? Pertama gini, bahan baku buat bikin DNA itu kan deoksiribonukleotika. Nah, itu sebenarnya dibikin dari modifikasi bahan baku RNA, ribonukleotida. Oke, jadi DNA dari RNA. Terus yang kedua, huruf T di DNA, timin itu, dibuatnya dari huruf U di RNA, urasil. Ketiga, banyak mesin molekuler penting di sel kita sekarang, kayak ribosom yang bikin protein, itu masih bergantung banget sama komponen RNA. Masih dipakai ya RNA-nya? Masih vital. Dan yang paling penting nih, eksperimen nunjukin beberapa jenis RNA bisa jadi enzim, namanya ribozim. Ribozim. Iya, dan dia bahkan bisa nyalin potongan RNA lain atau dirinya sendiri, tanpa perlu bantuan protein atau DNA. Jadi RNA itu kayak fondasi awal gitu. Mungkin kayak Yunani kuno buat kekaisaran Romanya DNA. RNA itu kata pertama lah. Wah, jadi RNA ini kayak paket komplit di awal mula kehidupan ya, serba bisa gitu. Tapi kalau emang sehebat itu, kenapa sekarang DNA yang jadi raja penyimpan info genetik? Kok ganti? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini bilang, meskipun RNA serba bisa, dia punya kelemahan. Dia kurang stabil dibanding DNA. Kurang stabil gimana maksudnya? Gampang rusak molekulnya. Mungkin karena nggak stabil ini, evolusi akhirnya mendorong munculnya sistem bagi tugas yang lebih kuat. DNA yang strukturnya lebih stabil, ngambil alih tugas nyimpen informasi genetik jangka panjang, biar aman. Oke, DNA jadi berangkasnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus protein, karena bentuk dan fungsinya macam-macam, jadi mesin pekerja utamanya di sel. Nah, RNA tetap penting, jadi perantara, bawa pesan dari DNA ke mesin pembuat protein. Oke, jadi bagi tugas. Terus organisme pertama yang pakai sistem DNA protein ini siapa dong? Yang disebut Luca itu ya? Iya, Luca, Last Universal Common Ancestor, nenek moyang universal terakhir kita. Menariknya nih, gambaran populer soal Luca, yang katanya bakteri super simple di sumber air panas gitu, mungkin perlu direvisi. Oh ya, kenapa? Sumber Anda ngutip bukti-bukti yang menunjukin Luca ini bisa jadi organisme yang,
Jauh lebih kompleks dari itu. Mungkin mirip protozoa. Udah punya beberapa kromosom linier, kayak kita, bukan bulat kayak bakteri. Dan hidupnya mungkin di lingkungan yang lebih adem. Wah, beda banget ya dari bayangan umum. Ini ngubah pandangan kita soal awal evolusi seluler dong. Banget. Nah, oke. Jadi ada peralihan dari RNA ke DNA, terus luka mungkin lebih kompleks. Tapi ada satu hal yang kata sumber ini justru nyatuin semuanya. Kan soal kode genetik itu. Ah iya, kode genetik yang katanya sama semua. Betul sekali. Dan ini salah satu penemuan paling dasar di biologi. Ternyata semua bentuk kehidupan di bumi ini, dari bakteri paling kecil, jamur tumbuhan, sampai paus biru, sampai kita manusia, Semuanya. semuanya pakai kamus genetik yang persis sama. Aturan nerjemahin kode genetik, gimana 3 huruf DNA, kodon itu, nentuin jenis asam amino tertentu buat dirangkai jadi protein, itu universal. Wow. Ini bukti kuat banget kalau semua kehidupan di planet ini asalnya dari satu nenek moyang. Si Luka itu. Kayak kata sumber Anda, ini artinya semua kehidupan adalah satu. Jadi rumput laut itu sepupu kita dong? Secara harfiah iya, sepupu jauh banget. Bahkan bakteri antraks itu kerabat Anda juga, walau jalur evolusinya beda jauh. Ini benar-benar pemahaman soal kesatuan hayati yang, wah, dalam banget. Ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Mikirin kode yang sama kerja di kita dan di pohon mangga misalnya. Terus gimana kode ini dipakai dalam evolusi? Tadi disebut soal mesin bertahan hidup, gimana tuh? Iya, itu ngacu ke gagasan Richard Dawkins ya. Selama miliaran tahun, seleksi alam itu terus-terusan ngerancang organisme. Tubuh kita, tubuh hewan, tumbuhan. Itu sebenarnya kayak kendaraan atau mesin bertahan hidup yang makin canggih. Mesin buat apa? Tujuan utamanya, kalau dilihat dari sudut pandang gen, ya buat mastiin gen-gen di dalamnya itu berhasil direplikasi, diwarisin ke generasi berikutnya. Jadi kasarnya, tubuh kita ada buat ngelayanin gen kita, bukan sebaliknya. Agak aneh ya dengarnya, tapi masuk akal secara evolusi. Sumber Anda juga nyinggung sejarah kita yang lebih baru. Kapan kita pisah dari simpanse? Kira-kira 5-10 juta tahun lalu lah. Dan ini bisa dilacak dari perbedaan ejaan DNA kita sama mereka. Oh, jadi kayak ngecek typo gitu ya di DNA? Haha, bisa dibilang gitu. Perbedaan urutan hurufnya. Menariknya nih, perbedaan DNA simpanse sama gorila, itu ternyata lebih gede daripada bedanya simpanse sama manusia. Deket banget kita sama simpanse. Dan perbedaan ejaan inilah yang bikin kita jadi manusia bukan simpanse ya? Kayak contoh bentuk kaki tadi. Tepat. Beda dikit aja di urutan DNA, atau cara gennya aktif atau enggak, itu bisa ngaruh gede ke bentuk fisik dan fungsi. Kaki kita kan relatif datar, tumitnya nonjol, pas buat jalan tegak jarak jauh. Kaki simpanse lebih melengkung, jempolnya kayak tangan buat manjat. Itu semua akarnya di gen ya? Iya, di perbedaan genetik yang ngatur perkembangan. Walaupun kita sama simpanse itu DNA-nya 98-99% mirip, beda dikit itu efeknya gede banget. Nah, ini ngebawa kita ke rumitnya pewarisan sifat, terutama penyakit genetik. Sumber Anda ngasih contoh klasik nih, alkaptonuria. Kayak nama penyakit jadul ya? Emang ini salah satu penyakit genetik pertama yang dipelajari secara sistematis. Awal abad 20, dokter Inggris Archibald Garrod, dia merhatiin beberapa pasiennya aneh. Urinnya jadi hitam pekat kalau kena udara. Item kok bisa? Nah, Garrod ngeliat ini turun-temurun di keluarga pasien, bukan penyakit nular. Dia nyebutnya kesalahan metabolisme bawaan. Hipotesisnya waktu itu brilian banget. Ini gara-gara satu gen spesifik rusak. Jadi tubuh nggak bisa bikin satu enzim tertentu buat mecah zat kimia namanya asam homogentisat. Zat inilah yang numpuk bikin urin hitam. Wah, keren banget idenya waktu itu. Satu gen, satu enzim. Revolusioner banget. Tapi idenya nggak langsung diterima gitu aja kan? Oh iya, kenapa? Ya butuh waktu puluhan tahun sampai komunitas ilmiah benar-benar nerima konsep satu gen satu enzim ini. Bukti eksperimen yang kuat baru ada tahun 1940-an dari Biddle dan Tatum. Mereka pakai jamur roti. Jamur roti? Iya, Neurospora crassa. Gennya dirusak pakai sinar X. Terus mereka lihat jamur mutan mana yang nggak bisa tumbuh tanpa nutrisi tertentu. Nah, dari situ mereka bisa buktiin hubungan langsung. Gen spesifik rusak, enzim spesifik nggak bisa dibuat. Baru deh karya Garrod divalidasi. Oke, jadi alkaptonuria itu contoh yang relatif lurus ya.
Satu gen rusak, satu masalah. Tapi sumber Anda juga bahas kasus yang lebih ruwet kayak penyakit Huntington. Bedanya apa? Huntington ini penyakit neurodegeneratif yang mengerikan. Biasanya muncul usia paruh baya. Ada beberapa hal yang bikin dia menarik secara genetik. Pertama, dia dominan. Dominan? Maksudnya? Cukup warisin satu salinan gen rusak dari salah satu orang tua aja, udah pasti kena. Beda sama alkaptonuria yang resesif, perlu 2 gen rusak. Kedua, penyebabnya spesifik banget. Ada pengulangan 3 huruf DNA, CAG, yang kebanyakan di satu gen tertentu. CAG gitu. Iya. Orang normal mungkin punya 10-20 pengulangan CAG. Penderita Huntington bisa 40, 50, bahkan lebih dari 100. Dan jumlah pengulangannya bisa nambah. Nah, ini dia. Bisa berubah antar generasi. Ini aspek yang paling bikin resah dari Huntington. Namanya fenomena antisipasi. Antisipasi? Jumlah pengulangan CAG ini cenderung nggak stabil. Bisa nambah banyak pas diwarisin ke anak, terutama dari ayah. Makin banyak ulangannya, biasanya makin cepat gejalanya muncul. Makin parah penyakitnya. Jadi penyakitnya bisa memburuk gitu lintas generasi. Aduh. Makanya, Huntington ini ngangkat dilema etika berat soal tes genetik. Kan penyakitnya belum bisa disembuhin. Terus dominan. Pertanyaannya, apa orang mau tahu kalau dia bawa bom waktu genetik ini? Pengetahuan itu bisa jadi beban psikologis banget. Iya, kebayang sih, rumit banget jadinya. Dari satu gen, satu enzim di alkaptonuria, ke pengulangan CAG dan antisipasi di Huntington. Terus ada lagi asma, yang katanya melibatkan banyak gen plus lingkungan. Betul. Asma itu contoh bagus penyakit kompleks. Nggak ada satu gen asma tunggal. Tapi kerentanan orang kena asma itu dipengaruhi variasi di banyak gen beda. Masing-masing mungkin cuma nyumbang risiko dikit. Istilahnya poligenik. Poligenik, banyak gen ya? Ya, dan kalau satu gen ngaruh ke banyak sifat, itu pleiotropi. Makin rumit lagi, gen-gen ini interaksi satu sama lain, terus sama faktor lingkungan juga. Sumban Anda nyinggung hipotesis kebersihan. Hipotesis kebersihan, gimana tuh? Idenya gini, di negara maju yang bersih banget, anak-anak jadi kurang kena mikroba sama parasit waktu kecil. Padahal paparan itu dianggap penting buat ngelatih sistem imun biar nggak lebay reaksinya ke pemicu alergi biasa. Jadi, lingkungan yang terlalu steril malah bikin imun kita rentan, bikin reaksi alergi dan asma. Paradoks ya? Jadi gara-gara terlalu bersih malah gampang sakit. Aneh juga ya? Makanya, nyari penyebab pasti asma susah banget. Udah gennya banyak, faktor lingkungannya juga seabrek, jalinannya kompleks banget. Dengar contoh-contoh tadi dari alkaptonuria yang simple, Huntington yang aneh, terus asma yang super kompleks, ini benar-benar nunjukin ya, genetika itu nggak hitam putih. Bukan cuma punya gen A, pasti kena B. Tepat sekali. Genetika itu seringnya soal kecenderungan, probabilitas, interaksi rumit, bukan kepastian mutlak. Dan kerumitan ini ternyata jauh lebih dalam lagi. Pas kita lihat keseluruhan genom, bukan cuma gen pembuat protein aja. Sumber Anda ngungkap fakta yang cukup bikin kaget banyak orang. Sekitar 97% dari seluruh DNA kita, itu sebenarnya bukan bagian dari gen tradisional yang bikin protein. 97%, itu kan hampir semuanya. Dulu katanya itu DNA sampah. Istilah DNA sampah atau junk DNA emang pernah populer, tapi sekarang dianggap kurang pas ya, agak ngeremehin gitu. Istilah yang mungkin lebih akurat, kayak yang disaranin sumber Anda ngutip beberapa ahli, itu DNA egois atau selfish DNA. DNA egois, wah kedengarannya licik gitu ya. Maksudnya gimana contohnya? Gini deh, dan ada beberapa paragraf atau bab di buku genom kita yang isinya cuma instruksi buat nyalin paragraf atau bab itu sendiri berulang kali, terus ditempelin di tempat lain di buku itu. Nah, itulah kira-kira yang dilakuin sama elemen transposable atau gen pelompat. Gen pelompat? Ya, sumber Anda nyebut 2 contoh utama di manusia, Lin1 sama ALU. Lin1 ini lumayan gede, dan uniknya, dia bawa resep buat bikin enzimnya sendiri. Enzim ini bikin dia bisa disalin jadi RNA, terus RNA itu disalin balik jadi DNA. Nah, salinan DNA baru ini nyisip ke lokasi acak lain di genom.
nyisip sembarangan gitu. Bisa dibilang gitu. Proses salin tempel ini bikin jumlah lin-1 jadi banyak banget. Sekarang nyusun hampir 15-20% dari seluruh genom kita. Hah, 1/5 genom kita isinya itu doang. Gila. Terus ALU itu apa? ALU lebih pendek. Dia nggak bisa bikin enzim sendiri. Tapi dia numpang mesin salin tempel punya lain satu buat banyakin diri. ALU ini strukturnya mirip gen RNA buat bikin protein, tapi udah berevolusi jadi pinter banget banyakin diri. Ada 1 juta lebih salinan ALU di genom kita, sekitar 10-11%. Jadi line 1 sama ALU aja udah ngisi 1/4 lebih genom kita dong. Iya, betul. Aktivitas lompat-lompat mereka ini ada resikonya loh. Kalau salah satu elemen ini pas mendarat di tengah gen penting lain, bisa ngerusak gen itu. Bisa nyebabin penyakit genetik. Wah, jadi ini benar-benar ngubah cara kita lihat genom ya. Bukan cuma instruksi rapi buat bangun badan, tapi kayak ekosistem internal gitu. Ada penghuni yang punya agenda sendiri, kayak parasit genetik. Bisa dibilang gitu. Genom lebih mirip hutan rimba yang ramai daripada perpustakaan rapi. Ada elemen-elemen dengan kepentingan beda yang saling interaksi. Dan konfliknya nggak cuma antara gen normal sama DNA egois aja loh. Sumber Anda juga nyingkung konflik lain yang menarik banget. Antara gen dari ayah sama gen dari ibu. Ini ada hubungannya sama fenomena genomic imprinting. Genom imprinting, penandaan genomik. Maksudnya gen dicap gitu, ini dari ayah, ini dari ibu. Bukannya kata Mendel nggak peduli gennya dari mana. Umumnya emang gitu, tapi imprinting ini pengecualian penting. Ada sejumlah kecil gen, mungkin beberapa ratus di manusia, yang ditandai secara kimia, biasanya metilasi DNA, pas pembentukan sperma atau sel telur. Jadi gen itu ingat asalnya dari ayah atau ibu. Terus ngaruhnya apa gen itu inget? Penandaan ini ngaruh ke gen itu bakal aktif atau enggak di embrio. Contoh paling terkenal, kayak yang dibahas sumber Anda, sindrom Prader-Willi sama sindrom Angelman. Keduanya gara-gara masalah yang sama. Sekelompok kecil gen di kromosom 15 hilang atau nggak aktif. Tapi gejalanya beda jauh kan ya? Beda banget. Kalau kromosom 15 yang masalah itu dari ayah, yang dari ibu normal, tapi diimprint dibisukan, jadinya sindrom Prader-Willi. Anaknya biasanya tonus otot lemah pas bayi, terus jadi obesitas parah karena nafsu makan nggak kekontrol, pendek, ada masalah perilaku. Oke. Kalau dari ibu, Nah, kalau kromosom 15 yang masalah dari ibu, yang dari ayah normal tapi diimprint buat gen lain di situ, jadinya sindrom Angelman. Anaknya biasanya kurus, hiperaktif, perkembangannya lambat parah, kejang, gak bisa ngomong, tapi sering kelihatan seneng atau senyum gitu. Makanya kadang disebut happy puppet syndrome. Wow, bagian kromosom yang hilang sama, tapi hasilnya beda total cuma gara-gara asalnya dari ayah atau ibu. Ini bukti kuat adanya imprinting ya. banget. Nah, pertanyaannya, kenapa ada mekanisme seruat imprinting ini? Apa gunanya secara evolusi? Iya, kenapa ya? Sumber Anda ngutip teori konflik parental dari David Haig. Teorinya bilang, imprinting ini kayak medan perang evolusi antara kepentingan gen ayah sama gen ibu. Soal apa? Soal alokasi sumber daya dari ibu ke janin pas hamil. Perang antar gen. Semacam itu. Gen dari ayah cenderung pengen janin tumbuh segede mungkin biar peluang hidupnya maksimal. Biarin aja sumber daya ibu kekuras. Makanya gen paternal yang dorong pertumbuhan, misalnya IGF-2, cenderung aktif. Oke, gen ayah maunya gaspol. Nah, sebaliknya, gen dari ibu cenderung pengen hemat sumber daya ibu. Biar ibunya bisa hamil lagi nanti, dan sumber dayanya kebagi rata ke semua anaknya. Makanya gen maternal yang ngerem pertumbuhan atau ngontrol permintaan janin, misalnya reseptor IGF-2, cenderung aktif. Jadi ada tarik ulur kepentingan gitu ya? Betul. Dan banyak gen yang diimprint emang terlibat di pertumbuhan plasenta dan janin. Jadi dukung teori konflik ini. Genom kita itu nggak cuma nyimpen sejarah evolusi, tapi juga bekas luka dari konflik internal antar gen.
Luar biasa. Jadi genom kita ini bukan sekedar cetak biru yang tenang dan rapih. Ini dokumen sejarah hidup, penuh dinamika internal, ada penghuni liar DNA egois, bahkan ada jejak perang dingin gen ayah versus ibu. Jauh lebih seru dari yang saya bayangin. Pembahasan kita dari sumber Anda hari ini benar-benar bikin melek ya. Genom ternyata jauh lebih kompleks, dinamis, dan penuh kejutan. Bukan cuma sekumpulan instruksi. Kita udah lihat jejak awal kehidupan di dunia RNA, gimana kode genetik universal nyatuin kita semua. Sampai nyelam ke dinamika internal genom, ada DNA egois, ada konflik gen orang tua lewat imprinting. Dan kerumitan ini nggak berhenti di DNA aja, tapi meluas ke gimana gen-gen itu interaksi sama pengalaman hidup kita, sama lingkungan, buat ngebentuk siapa diri kita. Kayak kasus asma tadi kan, banyak sifat kompleks muncul dari interaksi rumit banyak gen dan faktor luar. Betul. Ini juga ngebawa kita ke perdebatan filosofis yang nggak habis-habis soal kehendak bebas. Sumber Anda nyinggung paradoks ini. Di satu sisi, gen kita jelas naruh dasarnya. Semacam cetak biru kasar potensi dan kecenderungan kita. Iya, ada dasarnya dari gen. Tapi di sisi lain, interaksi super kompleks antar gen itu, ditambah pengaruh lingkungan yang seabrek plus kapasitas otak kita yang luar biasa buat belajar, adaptasi, bikin pilihan berdasarkan pengalaman, itu ngasih ruang yang luas banget buat otonomi. Gen itu bukan skrip takdir kaku yang harus kita ikutin plek. Menarik banget ya, justru dari dalamnya genom kita malah sampai ke pertanyaan soal kebebasan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran provokatif buat Anda renungin dari materi kita hari ini. Beberapa filsuf bilang, kebebasan sejati itu bukan berarti nggak ada sebab atau determinisme, tapi kemampuan buat bertindak sesuai determinisme internal kita, sifat, keinginan, nilai-nilai kita, tanpa paksaan dari luar. Kalau gitu, mungkinkah sifat genom pribadi kita yang unik dan super kompleks ini, yang terbentuk lewat miliaran tahun evolusi, lengkap sama DNA egois dan jejak konflik internalnya, mungkinkah itu justru bukan penghalang kebebasan, tapi malah jadi fondasi terdalam buat individualitas dan otonomi kita? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak ya sudah berbagi sumber yang kaya ini buat kita kupas bareng hari ini. Sama-sama. Senang bisa berdiskusi.